خاسرهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik dan anak-anak jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Darussalam Kampung Baru Dayak ataupun yang menyaksikan di mana berada. Alhamdulillah di hari ini kita kembali diizinkan Allah SWT bersua di salah satu tempat yang dicintai Allah. Berapa bulan terakhir? 2 bulan. Tahun berapa? Mungkin alat mawar. Tak ada apa. Dan yang pertama, menurut itulah apa namanya Alhamdulillah. Suaminya bulan apa? Ya, sebulan karena makin dikatakan assalamualaikum. Ini dulu. Alhamdulillah dulu, insyaallah dalam berjodoh sampai tanggal 20. Sebaiknya mohon maaf sekali kepada jemaah semuanya. Mungkin sebanyak banyak kenapa ini tidak sedikit ini. Dikit orang tahu kawan tak? Allah musta'an. Kali sebut mohon maaf karena berkali-kali tidak bisa hadir dan tadi pun hampir juga lah macet di kampanye lah jauh sebelum simpang Danto ni. Sebelum simpang Danto selesai jauh-jauh lah mulai agak bensui ke naik jalan. Kalau semua jawang tadi ke Biandang masuk simpang ada kawan yang nunjuk. Kalau tak tadi tak sampai ke sana. Tak antum jalan jalan-jalan cik motor ni. Allah musta'an. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Pada kesempatan ini karena Ramadan sudah dekat, maka kita undur dulu pembicaraan tentang salat masuk dengan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sama-sama kita maklumi dan kita ketahui bulan Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang diharap-harap kedatangannya oleh insan yang beriman, karena di dalamnya adalah musim kebaikan yang tidak terhingga banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita bersyukur mudah-mudahan Ramadan yang sudah dekat ini insyaallah kita bisa menemuinya dan mudah-mudahan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Ma'asyiral kiram, kalau orang-orang dahulu generasi as-salaf as-salih mereka mengharap-harap datangnya Ramadan berbulan-bulan lamanya, dan
setelah Ramadan berdoa berbulan-bulan supaya diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan itu. Itu tandanya sepanjang tahun hati mereka terpaut dengan Ramadan. Mungkin dari situ lahirnya sebuah hadis, "Lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Andainya hamba-hamba itu tahu bahwa apa yang Allah simpan baginya di bulan Ramadan dari kebaikan-kebaikan, pasti mereka berkeinginan sepanjang tahun itu bulan Ramadan. Cuman sayang hadisnya palsu, artinya bukan dari Nabi SAW, tapi dari ungkapan selain Nabi, bukan hadis Nabi SAW. Dan hadis-hadis, ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih sudah sangat cukup untuk membuat kita berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Ma'asyiral kiram, kenapa? Pertama, orang yang terpanggil untuk puasa Ramadan itu bukan orang sembarangan, orang-orang hebat. Sebab Allah memanggilnya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Loh, kenapa orang beriman? Sebab orang Islam itu ada tingkat-tingkatannya. Tingkatan terbawah itu adalah al-Islam, tingkatan di atasnya adalah al-iman, dan tingkatan di atasnya lagi adalah al-ihsan atau at-taqwa. Orang Islam belum tentu semuanya sampai derajat iman, tapi orang beriman mesti Islam. Dan kita sudah naik ketika kita terpanggil dengan datangnya Ramadan dan melakukan puasa Ramadan. Dengan apa? Kata Nabi, man sama Ramadana imanan wahtisaban. Harus juga dengan iman, Syekh. Siapa yang puasa bukan karena dasar iman, tidak dapat, walaupun dia menahan haus dan lapar. Makanya kita ibaratnya kalau dalam sebuah pertandingan kita sudah masuk nominator. Apa istilah pesawat? Nominator dong. Jadi tak peserta, sodo peserta. Kalau nominator itu lain calon-calon juara, calon-calon juara putaran-putaran akhir. Jadi calon juara, yaitu siapa yang juara? Orang-orang yang bertakwa. Apa hadiahnya? Surga. Seperti apa surga? La ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Surga itu nikmatnya tak pernah terlihat oleh mata kita di dunia ini. Pokoknya apapun kelezatan duniawi yang terbayangkan, maka surga di atas itu semua. Sebanyak apapun nikmat yang kita dengar, kan kodok aja pada ngomong kisah uang kayu dunia kan, misalnya rumahnya ompek triliun, tapi masih kalah sama Aziz aja 9 triliun katanya rumahnya saja. Kita anak kecil, jadi rumahnya sekian triliun. Nah, pada ngomong kayu rumahnya ompek triliun, enggak kan? Ada. Pembantunya ratusan, makanannya apa saja, nikmat surga jauh daripada itu. Sehingga disebutkan oleh hadis, ketika nanti di akhirat yang berhak masuk surga dan diketahui, yang berhak masuk neraka diketahui, lalu didatangkan orang paling bahagia di dunia,
lalu dicelupkan satu celupan ke dalam neraka karena dia masuk neraka gara-gara tidak beriman. Lalu ditanyakan kepadanya, ar-ra'aita khairan qat? Pernah tidak bahagia sebelumnya dulu di dunia? Jawabannya apa? Ma ra'aitu khairan qat. Tidak pernah bahagia, lupa semua kebahagiaan itu gara-gara satu ghamsah, satu celupan saja. Demikian pula ahli surga yang sudah tercatat masuk ahli surga, diambil dari yang paling melarat di dunia, paling menderita, tapi di akhirat masuk surga. Lalu dicelupkan satu celupan dalam surga, ditanya, hal ra'aita bu'san qat? Pernah tidak melihat kemelaratan? Pernah tidak merasa kemiskinan, pedihnya penderitaan dunia? Katanya, ma ra'aitu bu'san qat. Tidak pernah merasa menderita. Itu baru satu celupan, belum masuk lagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, awak untuk dapat juara hadiah 2 juta ya, untuk 8 boleh pemain kena doge. Kalau pertandingan bola di kampung juara 1 3 juta awak pembinaan, juara 2 juta, juara 3 1 juta, saklub berapa? 8 boleh masuk cadangan, tambah pelatih lo 2 ya, berarti 20 orang dapat 3 juta, main di Muai. Dek toge 3 juta tu banyak tak solat, asal lewat maghrib tak dapat, iya kan? Banyak 3 juta rumah dibagi 20 berapa dapat? Tuk 2 kali esoknya. Sudahlah seseorang mancing mewalin ke ambil sazak Allah aja wali. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Untuk itu semangat luar biasa, berlatih berbulan-bulan, bahkan dalam masa latihan tidak ingat untuk melakukan ketaatan. Banyak tugas yang ditinggalkan. Kok sekolah minta cuti, kok sekolah minta libur, kok kojo minta cuti, kok kayak bini minta permisi. Kaum muslimin hanya untuk sekitar. Ini adalah surga yang tak terkira nikmatnya. Makanya yang bisa berbahagia dengan Ramadan orang beriman, yang bisa menikmati Ramadan dengan iman. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nah imanlah yang harus kita kuatkan hari-hari ini, hari-hari menjelang Ramadan. Dengan apa kuatnya iman kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah? Satu, dengan ilmu. Kita tahu apa dan bagaimana Ramadan itu. Yang kedua, dengan amal. Amal itu akan amal saleh itu akan menambah iman. Makanya tuan-tuan kalau sudah rajin ke masjid solat jemaah, dia apa dia rajin ke masjid? Kan tak CPT kamera? Kan tak dah? Datang rajin ke masjid, kenapa? Karena merasakan manis nikmat. Subhanallah, karena kita punya harapan besar ketika bertemu dengan Allah, nanti kita dapat pahala yang besar. Pada rumah solat alun joleh, cik je nak joleh pun. Apa sebab? Berapa banyak orang solat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak dapat dari solatnya kecuali 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, bahkan mungkin 1/100. Tapi kalau seandainya solat di masjid, ya solat di masjid 1/5 dari 27, Najen payah mangolin yang hadis tentang 25 lah ya, sebab riwayat lain menyebut bi 25 darajat. 1/5 dari 25 berapa dapat? 5. Bagaimanapun orang yang datang ke masjid tak akan pernah bersedih. Makanya orang rajin ke masjid pasti meningkat imannya.
karena bertambah penghasilannya. Tuan-tuan, kalau pemanggalih kan bukan galih untung kan? Kalau beribadah untung tak? Untung juga, cari untung. Bila pemanggalih dapat untung saiko 50.000, suagi 150, suagi 250, suagi 5 juta. Semangat tak? Semangat. Nah, kalau semangat pasti hati tenang dan tenteram. Bila hati tenang dan tenteram, semangat bekerja semakin kuat. Makanya orang-orang yang rajin ke masjid, Allah tambahkan imannya. Orang yang rajin mengaji, Allah tambahkan imannya dengan ilmu. Akhirnya semakin lama semakin terasa nikmat beramal itu. Oleh sebab itu kaum muslimin Nabi mencontohkan pada kita sebelum Ramadan. Nah, banyak sebelum Ramadan banyak berpuasa. Sebelum Ramadan ditingkatkan salat-salat kita. Kalau dulu mungkin di bulan-bulan yang lain sibuk tak sempat masjid, Sya'ban wajib saya sempatkan. Ya, Sya'ban wajib saya sempatkan. Dulu puasa sunat tak sempat, sekarang mesti saya sempatkan lebih banyak. Sebab kalau sudah menikmati puasa di Sya'ban, Ramadan pasti lebih nikmat. Tadi saya katakan, mana semangat penggalih untung 50.000 atau 250.000? Hah? Untung 50.000 pun baik dua aja. Baik dua juga. Lihat tu baik dua aja. Bawa juga. Apa lagi 250.000? Apa lagi 750.000? Apa lagi 1 juta dan seterusnya. Jelas ya? Tapi kalau tindaknya tak baca umur kan? Sama. Sekarang entah iya atau tidak Ramadan itu menyimpan banyak kebaikan bagi kita, tidak. Sebab kita tak merasakan yang kecil-kecilnya belum dirasakan. Tetapi ketika dimulai di bulan Sya'ban mulai puasa, ternyata setelah puasa ringan badan tu. Apalagi kopo-kopo juga kaki kau. Ternyata dengan puasa itu tertahan hawa nafsu kita. Rupanya dengan puasa itu tertahan bongi-bongi kita. Ya kan? Ternyata dengan puasa kurang pemakaian minyak mahal gini. Iya kan? Kalau li puasa kan tak ada makan tingai lah, goreng maco tingai. Tinggal goreng maco nyai je, jo babuko. Nyai tak lama selalu makan lah. Tinggi goreng maco untuk buku boleh. Hemat minyak, hemat maco, hemat gas, apa boleh? Nah, dan seterusnya. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, ternyata banyak sekali. Makanya kaum muslimin muslimat ketika ada yang mengadukan ke seorang ulama tentang mahalnya harga-harga barang, akan kata ulama tersebut, sesungguhnya harga barang itu seperti harga kita juga. Seperti harga kita letak di sebelah timbangan, ini harga barang sebelah timbangan. Bila harga kita di sisi Allah tinggi, berat timbangan kita di sisi Allah, harga barang akan ringan. Dan bila timbangan kita di sisi Allah ringan, harga barang akan memberatkan kita. Oleh sebab itu ketika naik harga jenisau, tetapi cepat-cepat kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi awak buat tindakan yang tidak baik. Sebenarnya naik turunnya harga barang, kita dikuasai oleh orang yang zalim. Yang harus pertama kita lakukan adalah introspeksi diri kita. Kita termasuk zalim apa tidak? Coba di muhasabah kita, zalim apa tidak? Ya kan? Hak-hak orang lain terberikan atau tidak? Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika harga barang naik, kita naikkan harga kita, berlomba menaikkan harga kita di sisi Allah.
insya Allah harga barang itu akan turun. Atau tidak turun harganya tapi harga kita naik, daya beli kita semakin tinggi. Dulu dengan 2 juta tidak cukup, naik ke barang 2 juta berlebih. Apa sebab? Dulu ketika mau barang kodok pergi pasang, setelah barang mahal jarang pergi pasang, tidak habis ni duitnya. Kalau gitu barakah jadinya. Dulu ikan babali, kini wak cai lah. Dulu saya babali, kini wak tanam. Nanya je pokok jenis tu asal lagi duit ni ada rezeki, asal hidup ada rezeki. Cuma seperti kata ulama tadi, harga kita harus ditingkatkan di sisi Allah. Nah, mumpung Ramadan dan kita bulan Sya'ban, ayo kita naikkan harga kita. Salat diperhatikan, kemudian diusahakan di bulan ini biasakan untuk banyak berinfak, karena Ramadan itu bulan berinfak juga. Bulan peduli kepada sesama, dimulai dari keluarga terdekat kita. Biasakan, siapkan untuk itu. Masyaallah kiram ya Allah. Nanti seiring dengan bertambahnya amal, iman semakin meningkat. Nah, kalau iman dalam keadaan on fire, kata orang, on fire ya, apa artinya on fire lah? Sedang hangat-hangatnya ya, sedang naik-naiknya iman, datang Ramadan, subhanallah. Bayangkan orang ketika berjualan dengan semangat di musim laku, pasti akan bersiap untuk menyiapkan dagangannya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kok jual lontong misalnya di musim biasa laku lontong apa ukuran tiangnya ya, 1 tiang. Tapi pas di musim boleh laku sampai 1 tiang. Kemudian Allah di musim biasa mau ibu, di musim luar biasa Allah mau ibu. Bayangkan mau ibu kali sampai 1 dibanding mau ibu kali 1. Mau ibu kali 1 apa berarti? Mau ibu. Mau ibu kali sampai 1. Lah ambil metong. Macam ibu nak. Mana banyak? Nama banyak. Bukan 1 juta nama itu. 6 juta. Masya Allah. Mana nama 6 juta bodoh? 1 juta apa tadi? 4.000. Mana nama? 6 juta. Insya Allah Allah pun tak umum betul. Kan darah, apalagi ayyaman ma'dudat, harinya terhad kata orang Malaysia, terbatas, keuntungannya berlipat-lipat. Nah, ketika kita mengetahui ini kaum muslim dan muslimat, dan itu pasti Allah tak mungkin janji ya, kullu amal ibni adam lahu, setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya, untuk dirinya. Al-hasanatu bi asyri amsalihah, satu kebaikan Allah lipat gandakan jadi 10 ila 700 dhif, sampai 700 kali lipat untungnya. Illa shaum, kecuali puasa, fa inna huli wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku akan berikan balasannya. Kalau yang akan beri balasan Sang Maha Pemurah dan Maha Memiliki, apa yang kita takutkan? Yang di hari-hari biasanya sampai 700 kali lipat, tentu di musim-musim pasti lebih berlipat-lipat. Dinaikkan harga, penghasilan pasti laku, apapun kebaikan pasti laku. Nah, kalau demikian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nah menjelang Ramadan ibarat menghadapi suatu musim menggali, dan supaya laku, tuan-tuan kira-kira cari tempat-tempat yang strategis, tempat-tempat yang banyak uang lalu dan uang suka membali waktu itu, atau cari tempat nolongan? Cari tempat yang strategis.
di mana pas uang lalu situ tongalita jadi pasang di tompek uang pas lalu situ lah sudah makan. Iya enggak? Tahu paham aja? Atau misalnya kok gali baju jadi cari tompek yang pakai uang tujuh ikan dah mau beli baju situ lah. Nah untuk itu perlu ada syarat-syarat yang harus diurus, perizinan yang harus diselesaikan, ya kan? Kemudian mungkin juga harus membayar sewa tempat dan sebagainya. Ini terimplikasikan atau teraplikasikan ini yang disebut oleh para ulama tentang syarat rukun dan hal-hal amalan-amalan yang mengikutinya. Dan harus pula dipahami aturan-aturan yang mana kalau aturan itu dilanggar membuat kita tidak bisa meneruskan misalnya. Atau walaupun ini dan jualan sehari tetapi disita. Tentunya saya awalnya jualan di pagi sampai malam, tiba-tiba awak ilegal. Gerobak kena kuih, piti kena ambil, awak kena tahan. Adornya ndak gali di tempat yang tidak berizin dengan cara yang tidak legal, yang dijual pun tidak ada izin operasionalnya. Ibarat jual tadi bang tak boleh dijual, wak jual ya, bayang ilegal selundupan misal tiba-tiba wak jual laku kan, tapi ketika tertangkap oleh petugas apa akibatnya? Barang disita, ya, tempat penjualan disegel, sudah itu penghasilan kita diambil dan kita ditahan. Jalannya. Jadi ibaratnya ini Ramadan datang membawa sejuta keuntungan untuk kita, tapi harus syarat rukun, adab, dan harus kita tahu hal-hal yang membuat kita melanggarnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah perlu dipelajari. Maka yang harus kita siapkan pertama kali, karena kita ingin jadi juara dan harus apapun yang kita lakukan mesti menghasilkan, dan hasil itu mesti kita bisa nikmati. Mungkin berhasil tapi tidak kita nikmati, untuk apa juga? Mesti kita nikmati. Mesti syarat diterimanya amal itu harus kita perhatikan. Bahkan sebelum syarat sah, maka syarat diterimanya amal. Ingat baik-baik kaum muslimin dan muslimat, yang pertama mesti amalan itu lillah, mesti beramal lillahi ta'ala. Makanya bahasanya ihtisaban. Man sama ramadana imanan wa ihtisaban. Iman dan ihtisab. Apa makna ihtisab? Amalan itu hanya karena Allah, melaksanakan perintah Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Itulah ihtisab. Biasanya kita artikan dengan kesadaran, ya. Apa maksud kesadaran? Uang jole, kan uang jole dengan kesadaran tanpa paksaan, itu dalam iman sudah ada. Tapi ihtisaban itu yang benar artinya adalah ihtisab, mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Daripada hasabah, yahsibu, artinya menghitung, hitung. Apa yang dihitung? Ya pahala. Berhitung dengan siapa? Dengan Allah. Tidak berhitung dengan manusia. Makanya mesti ihtisaban. Makanya harus amalan kita lillah, bukan karena siapa-siapa. Apa sebab lillah kaum muslimin? Karena amalan karena orang, amalan karena sesuatu, orang berbatang tidak tahan lama. Tidak tahan lama. Gimana mau tahan? Belum dicatat sudah terhapus. Belum lagi dicatat sudah terhapus. Dan ketahuilah amalan-amalan yang terhapus, amalan yang tidak terima tak menghasilkan apa-apa bagi yang melakukannya.
Makanya kalau ada yang mengatakan, Ustaz, saya kok setelah solat tidak merasa nikmat, tidak rasa ketenangan, tidak ada keduduhan, sama aja dengan tidak solat. Kalau gitu lebih baik tidak solat. Mungkin ada masalah, solat anda kita tidak diterima. Apa sebabnya? Mungkin bukan karena Allah kita solat. Atau yang kedua, syarat yang kedua adalah mesti mengikuti aturan Allah. Di mana kita tahu aturan Allah? Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti mengikuti aturan Allah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berpuasa? Pernah. Nabi pernah salat tarawih? Pernah. Nabi pernah berdoa di Ramadan? Pernah. Pernah baca Quran? Pernah. Pernah berdoa? Pernah. Pernah sahur? Pernah. Pernah hari raya? Pernah. Apa lagi? Semuanya dan dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan semuanya sudah diajarkannya dengan terang dan jelas, sampai katakannya taraktukum alal bayda, saya tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, lailuha kana hariha, malamnya saja seperti siang, la yazighu anha illa halik, tidak melenceng sedikit pun daripadanya kecuali binasa. Tinggal lagi kita mengikut salatnya, zikirnya, doanya, puasanya, sahurnya, berbukanya, dan apa yang dibaca, apa yang dilakukan. Nah, jangan sedikit pun keluar daripada itu. Karena kalau keluar dari itu, kalau kita tambah, seolah-olah kita mengatakan amalan saya lebih baik dari amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak mungkin. Mungkin kita lebih hebat dari Nabi? Mungkin. Demi Allah tidak mungkin. Atau mungkin tersirat dalam diri kita, ini ada sebenarnya tetapi tidak diajarkan Nabi. Inna lillahi inna raji'un. Berarti Nabi mengkhianati risalah, karena harusnya dia sampaikan tapi dia tidak sampaikan. Ini lebih parah. Ini lebih parah. Atau mungkin kita katakan memang Nabi tidak ajarkan dan Nabi tidak perintahkan, Nabi tidak contohkan, para sahabat tidak mengamalkan. Tapi kan banyak ulama yang mengamalkan. Lalu kita katakan, bukankah Nabi adalah ulama? Nabi ulama apa tidak? Ulama. Cuman ada, kenapa Nabi tidak disebut ulama? Sebab dia punya pangkat lebih tinggi dari itu. Ada pangkat yang lebih tinggi dari ulama. Apa pangkat yang lebih tinggi dari ulama? Rasul, Nabi. Makanya para ulama mesti mengikut mereka. Oh, berarti ulama itu tidak ikut mereka, tidak ikut Nabi? Bukan. Di bab itu mungkin terjadi sesuatu yang menyimpang. Di bab lain sebagian besar pada umumnya mengikut. Maka kita ikuti sesuatu yang benar dan kita tinggalkan sesuatu yang tidak benar. Ini yang pertama kaum muslimin. Baru dua nih, karena semua kita ingin menang. Kalau ingin menang ikut aturan. Kalau ingin menang ikut aturan main. Kalau tak ikut aturan main, menang pun nanti dihukum kalah. Ya, ya, kemenangan itu akan dianulir atau akan dibatalkan. Misalnya ada orang lulus ujian dengan nilai mumtaz, excellent, istimewa, akhirnya terbongkar ternyata nyontek. Ini bisa digugurkan, bisa digugurkan. Atau misalnya main bola, gol oleh wasit tak terlihat, tapi oleh wasit garis tak terlihat, tapi rekaman ada, golnya dianulir. Dah capek, mungkin dah patah pula kakinya gara-gara untuk menjebloskan gol itu, tapi tidak diterima. Apa pasal? Offside. Offside. Tidak mengikuti aturan. Jelas Ustaz? Jelas? Nah,
Oleh sebab itu maka seperti kata Umar radhiyallahu anhu, la ahmilu hammal amal, saya tidak masalah beramal itu saya kuat, cuman yang saya risaukan adalah hammal qabul, diterima atau tidak. Saya yakin semua kita ingin jadi juara, semua kita ingin jadi orang yang berhasil, semua kita ingin dikenal. Nah ini yang pertama. Yang pertama tadi mesti niat lillahi ta'ala, tidak karena yang lain, dan itu tidak mungkin kecuali dari orang beriman. Yang kedua, orang yang mencari pahala di Allah. Nah, syarat yang kedua yang harus diperhatikan, mesti mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini makna imanan. Karena beriman, iman pada Allah dan iman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua beriman bahwa Nabi adalah satu-satunya perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui apapun yang Allah inginkan dari kita hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu bila tidak ada disyariatkan oleh Nabi dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam takrirnya, baik istidlalan secara zahir maupun istinbatan, diistinbat dari dalil tersebut, maka tidak harus kita lakukan, bahkan mesti kita jauhi dan tinggalkan. Ini baru satu poin nih. Nah, kalau untuk beri semangat lumayan. Baik, insyaallah setelah azan kita lanjutkan sedikit insyaallah taala. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillah. La haula wala la haula wala Masyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah kita ketahui bahwa kita ingin semuanya diterima. Maka harus kita ketahui pertama memang harus lillah. Kedua mesti mengikuti yang disyariatkan. Oleh sebab itu mesti kita berilmu tentang bagaimana yang disyariatkan.
Maka para ulama rahimahullah ta'ala telah merumuskan dari dalil-dalil yang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Jadi ulama merumuskan berdasarkan dalil-dalil tadi. Maka kita dapatkan bahwa puasa yang dimaksud secara syariat adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wasairil mufattirat ma'an niyyati min tulu'il fajri ila ghurubis syams, yaitu menahan makan dan minum serta semua yang membatalkan makan, minum dan semua yang membatalkan. Jelas? Ma'an niyah, diiringi dengan niat. Sebab menahan tanpa niat tidak ibadah namanya. Kan ada orang sengaja tidak makan, tidak minum untuk istilahnya apa, rejim, apa istilahnya, untuk diet misalnya. Tak, ini bin niyah, ma'an niyah. Kapan dimulai? Min tulu'il fajri, sejak terbit fajar, bukan sejak bunyi tabur, tidak. Ini mana tahu kan? Atau sejak bunyi meriam, atau meriam mama. Nah, kemudian sampai terbenam matahari. Nah, sampai terbenam matahari, dari sini kaum muslimin dapat kita pahami bahwa puasa itu menahan. Dan memang menahan itu berat. Menahan lapar berat, menahan haus berat, menahan sakit berat, menahan rindu berat, menahan beban berat. Jadi orang menahan itu berat. Oleh sebab itu pahalanya besar sekali. Wajar karena memang berat. Kalau mendorong tidak terlalu berat, tapi menahan berat kan? Iya. Mendorong orang buat kebaikan mudah, menahan orang buat maksiat dan kemungkaran berat. Tidak saya cuba. Ada orang tidak solat, tu ada orang bermaksiat. Misal bercewek tengah siang-siang, mana sonang mampu ke solat atau nak ganggu cewek tadi? Sonang mau solat lah. Iya tak? Ada orang tak mau berzikir, ada orang buat zikir-zikir buatannya sendiri. Iko tak mau zikir, Iko buat zikir buatan sendiri. Ini sama-sama tak boleh berzikir, tak mau lalai. Berzikir yang tak diajarkan mandai-mandai. Mana tonton ibu ni orang lalai atau ni orang mandai? Lewat dengan orang mandai-mandai lah. Pasti kita lebih kasihan lihat orang lalai. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala lebih kasihan kepada orang yang berbuat maksiat karena lalai daripada orang berbuat mandai-mandai. Jelas? Oleh sebab itu datanglah dalam hadis Imam At-Tabarani, orang yang mandai-mandai tidak ada taubatnya. Bukan maksudnya tidak diterima taubat, karena dia tidak mau bertaubat. Pasalnya apa? Mandai. Kalau ini tidak, yang berbuat maksiat tahu dia itu salah, ada harapan untuk bertaubat. Makanya yang suka mandai-mandai dalam beragama itu tidak ada taubatnya. Dari hadis Nabi SAW. Tapi kalau dia taubat, Allah terima. Tapi jarang mereka yang mau bertaubat. Apa sebab? Karena niatnya buat kebaikan. Kalau ini niatnya buat keburukan. Akhir-akhir mana senang? Coba, mana senang? Mampu orang berzikir atau nogang orang berzikir? Mampu berzikir lebih mudah. Oleh sebab itu, mengingatkan yang baik-baik lebih mudah daripada
mencegah yang buruk. Makanya mencegah kemungkaran itu juga besar pahalanya, bahkan kadang-kadang lebih besar daripada mengajak kebaikan yang sudah jelas. Makanya menghidupkan sunnah, satu sunnah yang sudah dimatikan, ditenggelamkan oleh hal yang tidak sunnah, itu pahalanya seperti jihad fisabilillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi menahan itu berat, menahan rindu berat, menahan sakit berat, menahan lapar berat. Jadi puasa itu menahan dari apa? Makan, minum. Karena memang musibah yang paling berat itu adalah akibat tak makan, tak minum. Kalau lebih makan, minum, tanam boleh. Sana memundiang. Makanya keluar pepatah, mundiang sudah makan. Nah, kalau sudah makan, itu sana mundiang. Ya, sana mundiang. Tapi kalau makan bayar. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ma'an niyah, dengan niat. Dari mana mulainya? Terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, di sini saya ingatkan kepada seluruh muazzin, khususnya di bulan Ramadan, khususnya di azan subuh dan azan maghrib. Azan subuh dan azan maghrib, karena kata Nabi SAW, wal muazzinu mu'taman, muazzin itu mesti amanah, karena pada mereka sah tidaknya ibadah orang. Salat misalnya, kalau azan sebelum waktu masuk, orang salat, batal salatnya, muazzin tanggung jawab. Orang belum berbuka, dia azan, orang berbuka, karena azannya muazzin berdosa. Orang belum sahur, dia ada azan sebelum subuh, tiba-tiba gara-gara dia azan, ini tak sempat minum, mana mokok nak sampai mokok. apa nak puasa tuanya deh, copik azan tadi yungnya tak sampai mokok tadinya, bau esok dapatlah labang wang, gara-gara tak sampai mokok tak puasa, bisa berdosa muazzin. Oleh sebab itu, kepada pengurus setiap masjid, tolong diakurkan jam masjidnya, diakurkan jam masjid, khususnya jam-jam digital. Ada jam digital sekarang. Iko besok tahu jam digital itu. Cakap tak kau ni kami sana dan buat amat tadi salat di jalan. Namunya dah tak kajau dia nya. Jadi musajid di situ tadi. Non sitan kan tak nanti azan dulu dah, azan langsung qamat, baru rakaat kedua tadi musajid situ sampai kami kamil rakaat 3, padahal lepas telpon tadi, lepas telpon masuk terlambat tadinya. Kok bisa qamat jam 7:10 je tadi, kasan tak qamat nan capek, tak azan nan capek, tak imam nan capek, dah ben gini tu dah. Mana capek tadi, azan capek atau imam? Ayat apa coba pertama dia itu lah jolin dan telah ambil sampai dia juga dan ialah di pasal pun telah ambil nanti lah dia 5 minit tu itu tidak bang salamat lah dan bawa tidak umurnya nyawa kan setir dan bawa salat masjid raya tadi tak kajaunya lepas telpon maizul tadi azan iqamat jam 7 aku 10 iya itu jam 10 tadi enggak lah, pasti enggak. Yang tengok azan tadinya jam 6 dan 26, jadi itu jalan kami sejak waktu azan itu 20 minitnya lah sampai rakaat ketiga. Berapa cara cuma hitung ya, dan hitung tadi 26 tambah 6 boleh kan 42 je ya. Dan sampai siko pas jam 6 sampai 42 sampai 43 lah. Tak ada isar tu.
timbang-timbang je lah cuma jadi kalau ada ni ulang-ulang kaji korang nanti antara azan juga kamat je lah itu jadi obat dia awak je nanti jenis takbir nak ke takbir nak ngobor nya jemaah galon masuk kaji sodok le masuknya duduk nanti salat du sama pahala je dia salat duduk nanti salat tu sama pahalanya dengan salat enggak ada masalah dan heran kan di masjid dan azannya langsung qamat baru rakaat kedua mulai rakaat kedua masjid orang benci tu menanti antara azannya qamat pas sampainya sagas-sagas di situ yang ngomong ini kan la tahiyatul tahiyat akhir tu itu dia sampai tak qamat dan capek tahajud dan laju tak imam dan ekspres apa yang disebutkan pertama tadi kul huwallah taib ala kulli hal esok kalau lazan oleh dan kami salat nanti lah tuan-tuan lama tak salat di masjid lain awak dia nak salat belakang ini dia bawa kajian kan dia memang alun lah cerita alun kamat sejiraya alun kamat karena menanti kan sampai ke masjid tahu masuk rakaat kedua dan tuan-tuan masjid situ tak pakai menanti azan langsung qamat angka awak ni minimal rakaat ketiga sampai qamat kan pasal tahiyat akhir awak sampai tahiyat akhir tadi ya nah itu termasuk lihat jemaah tiga sempat apa oh betul salat mati berarti gini betul salat kan lelah tak ambil betul salat calah gara-gara juga ni dalam lagi ni kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah jadi dari definisi rukun puasa itu dua tapi kalau rukun itu kalau tidak dilaksanakan tidak sah puasa yang pertama niat karena Nabi katakan innamal a'malu binniyat yang kedua menahan apa yang ditahan makan minum dan semua yang membuat kita berbuka termasuk maisar termasuk lolok sauna apa lolok baju dan yang mukaddimah-mukaddimahnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala kemudian berniat membatalkan puasa kamu berniat tu niat puasa menghalalkannya niat membatalkan ini kadang tak tahan dalam puasa batin puasa ya kan itu sudah membatalkan puasa jangan sampai diruniatkan untuk membatalkan puasa oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah sebenarnya bulan Sya'ban ini untuk meringankan kita nanti ibarat bertanding dia langsung masuk lapangan tak pernah latihan sebelum itu ya tak pernah latihan mana kan lentur mana kan lancar gerakan kita maka harus dilatih dari sekarang sama juga dengan berinfak tak biasa berinfak sebelumnya Ramadan payah juga tak biasa salat sunat sebelumnya Ramadan tak jauh murah sang lain makan mah payahnya salatnya apalagi tak makan maka dan lita nasallallahu alaihi wasallam jadi rukun puasa dua itu niat dan menahan kapan mulai menahan terbit fajar ditandai di masa kita dengan azan subuh dan sampai kapan sampai maghrib di masa kita karena kita tinggal sudah di kampung-kampung bukan lagi tidak nampak kayu terbalap kan maka berdasarkan jam oleh sebab itu para muazzin harus benar-benar hati-hati dalam masalah ini ya azan subuh jangan sampai terlambat mereka terlambat 3 minit uang tak nak makan juga ya itulah sebabnya kenapa barangkali wallahu alam
dibuat jadwal imsakiyah 10 minit sebelum waktu subuh. Sebab kadang-kadang muazzin tidak amanah atau tidak teliti, lebih tepatnya tidak teliti. Tetapi walau sebenarnya waktu akhir bersahur itu sampai azan, sampai masuk waktu subuh. Jadi kalau misalnya la imsak, la bunyi sirine, ya tak ada imsak, insyaallah masih boleh bersahur, nak makan, nak minum, tak nak minum obat dan sebagainya, disilakan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tentang hukum puasa Ramadan tidak tahu semuanya adalah rukun di antara rukun Islam. Orang yang mengingkari wajibnya keluar dari Islam, tetapi tidak mengingkari tidak puasa. Dia tidak mengingkari tapi tidak puasa. Iya dia di rukun Islam rumahnya. Tapi apalah nyaman jak kene dan surah jerem puasa nya amak salang ne. Padahal ada bauli dah amak nyuruh puasa kan, tapi amaknya salah. Lope dah dulu tak puasa ni misal. Tak ada alasan. Sebab ini rukun itu dasar. Nah, sebagian ulama mengatakan juga keluar dari Islam. Walaupun jumhur mengatakan selama tidak mengingkari wajibnya dia masih muslim, tapi berbahaya. Dosanya luar biasa. Sebagaimana melaksanakannya pahala luar biasa, maka dosanya juga luar biasa beratnya. Oleh sebab itu jangan sampai meringankan diri. Sebab apa namanya? Subhanallah, sebab ancaman ketika harapan diberikan siapa yang puasa karena iman, berarti tidak puasa karena tidak beriman. Mafhumnya kalau dia tidak puasa berarti tidak beriman walaupun Islam. Ini berbahaya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, pembagian puasa ini ada puasa Ramadan, ada puasa kafarat, ada puasa nazar, ini semuanya wajib. Ada puasa-puasa sunat, ini barangkali tidak terlalu ini, fadilatnya sudah kita sebutkan. Kemudian syarat wajibnya, syarat wajib ini ibarat perizinan nih, harus diurus. Kalau tidak diurus nanti dianggap ilegal, nanti kena segel, barang disita, apa lagi? Awak ditahan, ditangkap. Maka diurus. Yang pertama Islam. Siapa yang sudah menjejaskan Islamnya selama ini, segera bertaubat pada Allah SWT. Yang menyia-nyiakan salat, segera taubat dan kembali salat. Ya, siapa yang menyekutukan Allah, segera bertaubat, hindarkan syirik itu, dan amalan-amalan yang mengingatkan syirik tersebut tinggalkan. Ya, diantaranya adalah keyakinan-keyakinan, misalnya at-tiyarah, bahawa bila burung terbang ke kanan, aku tondo zoki elok kok. Bulan dak naik zoki naik, bulan dak turun zoki. Kosan bulan dak naik ogo. Bulan dia naik ogo bah barang. Zoki tambah turun. Allah musta'an. Tak ada hubungannya. Tidak ada yang bermanfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan melakukan hal-hal tersebut lagi. Yang pertama adalah Islam, maka tidak sah puasa dari orang yang bukan Islam walaupun dia puasa. Jelas? Tidak sah. Makanya orang kafir bila masuk Islam tidak diminta mengqadha puasa yang tinggal. Apa sebab? Karena di masa kafirnya juga tidak wajib puasa, dan kalau puasa juga tidak sah, maka tidak disuruh mengqadha. Yang kedua adalah al-bulugh, yaitu mesti sudah balik. Nah, ini kadang-kadang tiba bulan puasa, dan baliknya lah. Tiba dah urusan nak babi ini, lah balik aja. Iya kan? Sama je kesampan kenek panganyoli ni, awak kenek jauhin nak babi ini. Nah, jadi pas nak babi ini, godang aja. Pas puasa, kenek aja. Iya, jadi balik. Balik ini syarat wajibnya. Andainya anak kecil puasa, sah puasanya dan pahalanya untuk orang tuanya, dan bahkan harus dilatih anak-anak berpuasa seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Yang ketiga, mesti berakal, waras. Orang yang tidak waras tidak wajib puasa.
Orang yang sedang mabuk tidak sah puasanya. Orang pingsan tidak sah puasanya. Jelas? Orang yang gila-gila alam, pas sedang sadarnya wajib puasa, tapi pas bangkit gila tidak sah puasanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Yang keempat, orang yang sehat. Kalau sakit boleh tidak puasa. Ini syarat wajibnya juga, bahwa sehat. Kalau sehat wajib, kalau tidak sehat tidak wajib, tapi diganti di waktu yang lain. Kecuali sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Sakit yang tak diharapkan sembuhnya, sakit tua, sakit permanen, ya sakit permanen, sakit permanen, cacat atau sakit permanen tidak bisa puasa, maka diganti dengan membayar fidyah. Fidyah itu adalah memberi makan satu orang fakir miskin sekali makan, ganti untuk sehari, baik diberi dalam bentuk bahan makanan, yaitu setengah zakat fitrah. Setengah zakat fitrah, nisfu sa' untuk satu hari. Kalau 30 hari berarti 15 sa'. Kalau zakat fitrah 2 kilo setengah, ya ini yang difatwakan oleh MUI kita. Kalau saya cenderung untuk menyempurnakan jadi 3 kilo. Tapi kalau ikut fatwa tadi, insya Allah sah zakatnya 2 kilo setengah. Sebab kalau yang mikyal al-madani itu atau al-Iraqi waktu itu adalah 2,68 kilo, lebih kurang. Jadi kalau disempurnakan 3 itu lebih baik, tapi tidak wajib, tapi kalau dibayar 2,7 2,68 sah. Tapi sebagian ulama memfatwakan berdasarkan kajian-kajiannya ada 2,5 kilo, maka kalau kami ikuti itu, mudah-mudahan wallahu ta'ala alam juga tidak mengapa. Tapi lebih hati-hati untuk disempurnakan jadi 2,68 atau 2,7 kilogram. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Nah, setengah itu untuk setengah satu hari, yaitu orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, atau orang tua yang tak mungkin muda lagi. Nah, kan orang tua yang tak mungkin muda lagi. Tadi kan sakit tak diharapkan sembuh, sekarang orang tua yang tak mungkin muda lagi. Tak tahu nak puasa sore tu bila kena ganti. Ya, umur sudah 90. Nah, kadang tak bisa lagi berpuasa. Seperti Anas bin Malik dulu sekitar 2 tahun atau 3 tahun menjelang beliau meninggal, itu sudah tidak sanggup puasa lagi sehingga membayar fidyah. Maklumlah wafatnya umurnya 103 tahun, dan ketika wafat anaknya lebih dari 100. Banyak anak musikin? Tidak. Nah, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang kelima, mesti atau syarat wajibnya kita sedang berada di tempat tinggal kita. Orang musafir tidak wajib, tapi kalau dia puasa sah. Sama dengan orang sakit tadi, dia sebenarnya tidak sanggup, tapi dipaksakan juga sah, tapi tidak disuruh, tidak diwajibkan. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Yang keenam adalah mesti dalam keadaan suci bagi kaum wanita. Bagi kaum wanita mesti dalam keadaan suci, yaitu dari haid dan nifas. Nah, kalau bagaimana dengan janabah, junub? Boleh tak puasa dalam keadaan junub? Boleh. Misalnya junub malam tadi belum sempat mandi, kalau mandi tidak dapat sahur, ya akhirnya dia makan dulu, sahur dulu, setelah itu masuk waktu imsak, waktu subuh, lalu setelah subuh baru dia mandi. Pada ada tadi yang terlupa kaum muslimin dan muslimat, untuk puasa wajib niat mesti di malam hari sebelum waktu imsak atau sebelum waktu subuh masuk, mesti di malam hari. Itu untuk puasa wajib Ramadan atau puasa wajib lainnya, khususnya Ramadan. Nah, supaya untuk hati-hati, mulai masuknya malam pertama Ramadan, niatkan puasa untuk satu bulan. InsyaAllah menurut jumhur ini sah, dan dianjurkan sebaiknya setiap malam diniatkan untuk puasa besok hari. Tapi untuk hati-hati supaya bagi terlupa barangkali atau tertidur, tidak terbangun, sehingga kita semua dapat pasang niat. Dan insyaAllah
pasti kalau sudah malam kan lolok pasti berniat untuk sahur insyaallah taala, dan niatkan puasa. Ingat lillah, dia lupa lillah itu tuan-tuan, itu yang mendatangkan pahala. Lillah dia mendatangkan pahala. Berniat puasa tapi tak tahu nama taala kira, itu ingat itu, nanti dapatnya lapar saja. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuknya Ramadan berdasarkan sunnah Nabi SAW dengan dua atau satu dari dua cara. Pertama, melihat hilal, baik dengan mata langsung, mata telanjang kata orang, atau melalui alat. Ya, alhamdulillah di Indonesia sudah berapa titik sih? 20 lebih titik untuk memantau datangnya hilal di berbagai tempat di seluruh penjuru Indonesia. Ada di Sabang, ada di Bukit Tinggi, ada di Bogor, ada di macam-macam ya. Saya tidak hafal tempat-tempatnya, dan para petugas yang ditugaskan oleh Kementerian Agama untuk memantau melihat hilal. Bila tidak terlihat, maka Nabi SAW ditanya, bila seandainya terhalang oleh mendung atau ghalab, maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. 30 hari. Adapun dengan hisab, sebagian ulama membolehkan, dan ini pendapat yang marjuh, yang rajih insyaallah adalah dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dalam sunnahnya, yaitu dengan melihat hilal atau menyempurnakan bulan Sya'ban 30. Demikian juga dan cukup kita mendapatkan pengumuman dari pemerintah atau kita diberitahu oleh orang yang thiqah, walaupun hanya satu orang, untuk masuknya Ramadan. Adapun untuk keluar dari Ramadan masuk Syawal, ulama jumhur mengharuskan mesti dua orang yang memberitahukannya, tidak cukup hanya satu orang. Wallahu taala alam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kemudian kita pelajari juga hal-hal yang membolehkan kita tidak puasa. Di antara tadi adalah sakit, musafir, sakit dan musafir, atau umur tua yang sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk berpuasa. Haid dan nifas juga tidak dibolehkan untuk berpuasa. Hamil dan menyusui juga uzur yang membolehkan seseorang tidak berpuasa. Andainya dia sanggup puasa, boleh puasa, sah puasanya. Tapi bila dia tidak berpuasa, maka boleh meninggalkannya dan diganti setelah Ramadan bila sanggup, dan bila tidak, bagi yang hamil boleh menggantinya dengan apa tadi? Dengan fidyah. Nah, wallahu taala alam. Yang menyebabkan kita berbuka, yang membatalkan puasa, dari definisi dah paham kita tadi, makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, bilang alhamdulillahilladzi sakani wa razaqani. Kalau tidak sengaja, hidupin kan subhanallah, puasa saja. Cuma lalu minum dah aja. Tak boleh lagi kalau dia ingat, tak boleh. Nah, jadi makanya dilatih juga tidak minum setelah makan dan sekarang, karena memang lebih sehat tidak minum di waktu makan dan setelah makan. Nanti minumnya sekitar setengah jam setelah itu lebih pas. Jelas? Tapi kalau tiap apa minum, mungkinlah tak minum tadi kan. Baik. Yang kedua adalah al-jima', yaitu melakukan hubungan suami istri dan segala mukaddimahnya. Nah, dan yang ketiga adalah sengaja muntah. Sengaja muntah. Yang keempat adalah berbekam, walaupun ini masalah khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak membatalkan. Yang kelima, yaitu keluar darah dari haid dan nifas, itu juga membatalkan puasa. Awalnya malam sudah berniat, tiba-tiba keluar darah haid dan darah nifas, otomatis puasanya batal. Dan yang keenam, berniat membatalkan puasa. Kalau berniat membatalkan puasa, maka puasanya otomatis juga batal. Kaum muslimin, dan keenam atau ketujuh adalah, yang ketujuh adalah ar-riddah, yaitu murtad dari Islam. Itu bukan hanya puasanya batal, bahkan agamanya juga ikut batal. Baik kaum muslimin, dan ini nanti harus selalu diulang-ulang ini. Ini persyaratan ya, supaya nanti kita tidak disegel, tidak disita, dan tidak ditahan.
Karena kita ada puasa ternyata tidak sah puasa kita. Kemudian supaya perdagangan kita semakin laris, ada bunga-bunganya. Iya, harus pandai, harus ada aksesorisnya. Di antara yang dianjurkan dalam bulan puasa adalah satu, sahur. Ya, dan bisa tidak sahur? Tidak. Sahur itu barakah, berpahala. Tasahhur fa inna fis sahuri barakah. Ada keberkahan di situ. Yang kedua, melambatkan sahur. Bukan makan tengah malam, tapi makan dini hari. Dan sebaik-baiknya, ya selesai kita sahur, masuk waktu subuh. Itu sebaik-baik sahur. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Yang ketiga adalah cepat berbuka. Ya, kalau sudah masuk waktu jangan dilambatkan, langsung berbuka. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yang keempat adalah berbuka dengan rutab, itu kurma segar. Kalau terbiasa dengan kurma yang kering, kalau tidak bisa dengan air beberapa teguk, dimulai dari situ. Ini dari sisi kesehatan juga sangat bermanfaat, karena di saat kita puasa zat gula kita turun. Itulah sebabnya kenapa orang puasa kadang ngantuk, karena zat gulanya turun. Makanya sampai-sampai pula keluar hadis bahwa tidurnya orang puasa adalah ibadah. Gara-gara nentukan buat hadis tu sukololo ukatu puasa. Jadi kalau hadis tidur orang puasa itu ibadah, dan itu tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelima, berdoa. Karena doa mustajab menjelang berbuka dan ketika berbuka dan setelah berbuka. Maka jangan lupa berdoa, karena itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Kemudian banyak bersedekah, banyak baca Quran, banyak mempedulikan, banyak memberi perbukaan bagi orang berpuasa. Karena satu orang kita beri perbukaan dapat pahalanya lengkap, walau hanya dengan segelas air ini. Ya, walau hanya dengan segelas air. Maka upayakan setiap hari harus ada jatah untuk orang lain yang kita siapkan untuk berbuka. Baik tetangga, tentu yang paling utama keluarga kita. Yang kedua, tetangga-tetangga terdekat kita. Kemudian saudara mara kita. Kemudian guru-guru kita dan seterusnya. Ya, kalau kita tidak sanggup dengan sendiri, mungkin dengan mengumpahkan ke orang lain atau mewakilkan orang lain. Maklum kita kadang-kadang tidak punya kemampuan untuk itu, tapi ada lembaga-lembaga yang diizinkan untuk itu. Mudah-mudahan kita mengambil bagian pula daripadanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian jangan lupa bersungguh-sungguh untuk salat malam, khususnya salat tarawih. Salat tarawih itu yang dinilai bukan cepat selesainya, tapi yang dinilai adalah iman dan ihtisabnya. Pendek tapi khusyuk. Lebih baik daripada panjang tetapi mengantuk. Iya, pendek tapi khusyuk lebih baik daripada panjang tetapi mengantuk. Tapi panjang dan khusyuk tentu jauh lebih baik. Karena Nabi SAW pernah salat tarawih dari lepas isya sampai menjelang subuh, hampir-hampir tak sempat sahur. Bagi sahaja normal. Tonton deh kalau pengali lagu, tak tahu nak lolok malam, tak cukup gali bulan puasa. Kan nilai dan buat ada menggali, ya, menggali menolong. Yang ngasih dengan bulan puasa, sahur tak sampai, sahur tak sempat. Saking semangatnya membiang uang tu, tengok ke Nabi gali tu, tu datang piti banyak dapat, tak tak konang. Tak terkenang, lama tak ada gantung orang. Coba buat seperti itu pula dalam beribadah salat, insyaAllah. Tapi kalau sampai contoh lain, dia tak nampak tonggok, itu masalahnya belum nampak teronggok di laci kita. Kalau sempat pahala masuk laci, laku siap, dia masuk kamar, laku siap. Kalau sampai sarakaat, wak dibayar uang 10.000 sarakaat tiap malam, musajid kan? Kosong tak? Hah? Sarakaat 10.000 dah dong, 10.000 rupiah. Kosong tak apa saja waktu? Cuma je 2 malam aja. Setiap yang salat 1 rakaat 10.000. Setiap salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi,
Allah. Tengok wang dari pertama ya 20 ribu 20 ribu. Nah, ngomong lagi suah, insyaAllah ribu tu penuh tu, insyaAllah ta'ala. Apa lagi kalau 1 juta semalam? Iya kan? Cuman masalah tadi dia tak mau buka laci masuk binti dalam lah. Itulah pentingnya imanan wahtisaban. Iman wahtisaban. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Kemudian kalau bisa umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji. Itu tentu saja tidak semua orang bisa, tapi ada satu amalan yang mungkin untuk membuat kita melakukannya. Setelah sholat subuh, duduk di masjid, berzikir dan bertasbih, tidak batal wudu sampai terbit matahari, dan di saat itu sholat 2 rakaat. InsyaAllah sama dengan pahala haji sempurna dan sempurna. Walaupun hadis ini diperselisihkan oleh ulama, ada yang mendhaifkannya dan ada yang menghasankannya. Tapi ala kulli hal, andainya pun tidak sahih hadis ini, tapi hadis Nabi duduk setelah sholat subuh di masjid sampai duha, itu sahih banyak dalam hadis lain. Dan bahwa Nabi SAW sholat duha di masjid juga sabit dari hadis-hadis yang lain. Andainya tidak dapat pahala sama dengan haji, tapi dapat pahala yang sangat besar karena kita zikir di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ini yang barangkali bisa kita sampaikan malam ini. Bolehkah perempuan haid membaca Al-Quran melalui laptop? Handphone boleh. Nah, orang wanita haid, ya, karena haid itu tidak di tangannya, dia tidak bisa menghilangkannya sampai selesai, maka dibolehkan untuk membaca Al-Quran, mengulangkan hafalannya atau mengajar dan sebagainya. Karena tidak mungkin dilarang dia baca Quran selama itu, apalagi kalau haidnya sampai 15 hari, maka dibolehkan karena hajat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Tapi menyentuh mushaf, wallahu alam, yang rajih tidak dibenarkan. Wallahu ta'ala alam. Apalagi alhamdulillah sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi di handphone, di apa lagi? Laptop dan di sampai lah, iPad, iPhone, smartphone dan sebagainya. Alhamdulillah, insyaallah. Bil munasabah ada yang bertanya kan, boleh buat handphone yang ada aplikasi Quran dalam? Nah, boleh tak tu? Boleh? Boleh sih? Alhamdulillah. Lebih saja jadi mufti. Syekh bin Jabir pernah ditanya tentang masalah itu. Syekh, HP saya ada aplikasi Al-Quran di dalam. Boleh ada buka dalam WC katanya. Kata Syekh, uang ada hafalan Quran lain, mana simpan? Di palu tu di hati. Kalau masuk WC berarti ingin ponong dulu. Berarti ingin ponong dulu kan tak? Oleh sebab itu jelas ingin HP dulu. Ya, tidak nahu sudah itu. Oleh sebab itu warna muayu pun hilang sesara nampak HP hajar kan. Oleh sebab itu yang tak boleh adalah menghidupkannya dalam WC. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Ada di sana. Ada ya salah. Woi, dah lawi saya. Kalau misalnya ada perbedaan air puasa dalam misalnya dalam utara misalnya puasa yang tapi waktu yang siang Arab Saudi ini puasa Sabtu misalnya semalam dari mana yang kita ikutkan adalah Nabi mengatakan as-sawmu yawma yasumun nas. Puasa adalah hari berpuasanya masyarakat. Yang dimaksud siapa? Yang tempat kita tinggal. Masyarakat tempat kita tinggal. Karena kita tinggal di Indonesia, maka kita puasa menurut matlaknya orang Indonesia. Dan ini sudah berlaku sejak lagi zaman Nabi alaihissalam. Orang Syam puasa hari Kamis dan orang Madinah puasa hari Jumat. Dan itu disahkan oleh
Di zaman Nabi SAW tidak masalah karena perbedaan matlak tadi. Jadi kalau terlihat di Arab Saudi, tak terlihat di kita, mungkin mata Arab lebih jauh pada mata waktu itu, dan puasa tetap mengikut di mana kita melihatnya. Ini berdasarkan pendapat ta'addudil matali', yaitu berbedanya tempat terbitnya hilal. Tapi mazhab yang mengatakan wahdatul matali', yaitu matlak itu bisa disatukan dengan maksud menyatukan umat Islam sedunia. Kalau di zaman dulu kan tidak mungkin. Dia terlihat misalnya di Arab Saudi, tidak terlihat Indonesia, tidak bisa disampaikan. Untuk ke Indonesia perlu 3 bulan. Lajino dia sampai hilal Qamaila. Makanya waktu itu tidak mungkin disatukan. Tapi untuk hari ini sangat mungkin disatukan. Dan saya setuju. Ya, sebab apa? Selama malamnya masih sama, artinya sebagian malam di sini, misalnya awak lah jam 2 oleh siko, sitan lah jam 8 malam. Awak jam sampai subuh, inya lah jam 2 boleh malam. Berarti masih sama malam, masih. Maka dihitung masih satu matlah. Kalau bisa ini dilaksanakan, dan sudah lama diusahakan oleh para ulama Islam di dunia, tapi sampai hari ini belum ada kesepakatan untuk menyatukan matlah ini. Wallahu alam, enggak. Ya. Kenapa ikut di situ? Kenapa ikut di situ? Apa dek puasa contoh Saudi, tak boleh saudara awak. Dia nak capek. Kono dek puasa jen puasa sai atau 2 hari sebelum Ramadan. Tak cayo ke pemerintah awak. Tak cayo. Kan ada pengecualian. Andainya diumumkan oleh pemerintah puasa hari Selasa, ternyata antum lihat hilal hari Senin, antum wajib laporkan ke pihak yang berwenang. Ternyata laporan antum tidak diterima, jelas tidak diterima, maka antum wajib puasa sendiri, tidak boleh mengumumkan. Kan hak mengumumkan itu adalah pemerintah, al-imam. Karena dalam hadis saudara ini, al-sawmu yawma yasumul imam, puasa itu hari berpuasanya pemimpin kaum muslimin. Yang kedua, untuk menjaga kebersamaan dan persatuan umat Islam, dan itu petunjuk Nabi SAW. Tapi kalau tidak diterima laporannya, itu yakin melihat dengan mata kepala sendiri atau melalui orang lain yang tahu dan dipercaya di tempat kita, maka antum berpuasa tapi tidak punya hak mengumumkan, tidak punya hak untuk mengumumkan. Wallahu ta'ala alam. Itu salah orang manusia saja, bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab menyampaikan ke pihak yang berwenang. Lah sampai misalnya kini kan melapor ke Kementerian Agama, Kementerian Agama luruskan ke pusat misalnya, ternyata pusat entah di apa ga kalau capek nak puasa ni kan, itu misal awak nak Selasa lah langsung mengumumkan, ya kan, jauh-jauh hari awak puasa Selasa nya tiba-tiba bau bayinya payah matur macam-macam lah, matur macam-macam kan, cuma kaitan juga dengan apa gitu kan, ada kaitan dengan kan. Jadi kalau petugas kan lupa gaji lah, nampak gaji berarti awak SPBD gitu kan, misal ini tidak diterima laporan, maka oleh sebab itu kita tak berhak mengumumkan, kita hanya berhak melaporkan. Wallahu ta'ala alam. Karena di zaman Nabi juga seperti itu, sahabat melihat dilaporkan ke Nabi, Nabi mengumumkan. Jelas? Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.